Oke, balik lagi dengan saya Krisna dari Mulai Bicara. Mulai Bicara, siapa takut? Nah, kemarin kan kita sudah sharing nih suka dukanya menjadi seorang marketing dan sudah dikasih tipsnya atau bocoran-bocoran suka dukanya menjadi marketing. Mbak Nomi ini udah 14 tahun loh jadi marketing. Pasti banyak suka dukanya. Bisa diceritakan nggak Mbak Nomi suka dukanya? Contohnya misalnya nih, pernah nggak sih ketemu nasabah yang rese waktu menjadi marketing? Kalau ketemu pastilah, nggak mungkin gak, apalagi kayak dunia marketing ya, pasti kan udah orang mikirnya marketing, pemikirannya kan pasti pasti banyak yang gitulah ya, Gitunya apalagi tuh apa tuh? dunia Gitunya. perbankan pasti orang mikirnya gitu. Pertama kali saya masuk ke dunia marketing apalagi perbankan juga mikirnya gitu, duh nanti ketemu orang-orang Bos-bos nakal gitu ya. yang setiap hari kita sama sekali nggak pernah tahu kehidupannya seperti apa. Pertama jadi marketing pun saya pertamanya belajar dari lingkungan sekitar, dari senior, benar-benar dari nol kan. Waktu itu saya nggak ngerti apa-apa, saya ngeliatin sekitarnya. Beruntung mungkin pas pertama masuk di perbankan ketemu beberapa orang yang baik. Yang baik sih ada, tapi yang nggak baik pasti banyak lah, pasti. Tapi pasti saya berpikiran pasti hal-hal yang nggak baik nggak akan bertahan lama waktu itu. Akhirnya saya ikutin tuh. Saya pertama kali jualan itu pasti ke keluarga dulu itu. Cari yang terdekat dulu pasarnya ya. Keluarga yang serumah dulu pertama. Yang serumah, yang kalau orang desa bilang, orang Jawa yang sesumur, satu minum, satu makan, tempat makan, satu sesumur, sekasur gitu. Terus baru ke sebelah ke saudara, ke sekitarnya, sampai akhirnya kan meluas tuh kemana-mana. Dapat referensi dari saudara, dapat referensi dari teman, dapat referensi dari orang sekitar, akhirnya banyak. Pasti kan. Nah pas ketemu di luar itu nggak semuanya baik kan, pasti. Pernah suatu ketika waktu di Bank Merah, waktu itu bank yang pindah kedua, bank pindahan yang kedua, ketemu salah satu pejabat pemerintahan, orang dewan lah. Waktu itu Seru nih, topiknya seru banget nih. Sebenarnya Ini bener-bener kita harus bongkar nih di dunia marketing tuh kayak gimana sih, dan siapa-siapa aja pelaku-pelaku yang agak nakal. ya itu pernah, itu benar-benar shock. Kenapa itu, tuh? Pernah ya, waktu itu kebetulan saya udah berhijab waktu itu. Jadi Saya memang dulu nih biar seger nih, ceritanya bagus nih. itu aku udah berhijab, bener-bener udah yang emang ketemu waktu itu. Kebetulan waktu itu sama atasan saya sebenarnya udah ketemu nasabah itu tuh nggak sengaja di bank tetangga. Kita lagi di sana bantuin salah satu nasabah saya untuk pemindahan dana biasa ya, take over ke tempat saya. Ketemu salah satu nasabah yang saya nggak kenal, minta kenalan. Tapi saya udah ngeliat dia gelagatnya sama karyawan bank itu kok kurang etis. Tapi namanya orang minta kenalan, kita marketing kan, kita kan tetap harus baik ke siapapun juga, emang udah harus kan. Nah, kurang etis itu kayak gimana biar teman-teman yang sebagai marketing nanti juga bisa tahu nih, jaga-jaga. Aduh, waktu itu cerita nggak ya? Cerita nggak apa ya? Nggak apa-apa ya, Aja, saya cerita di sini. dibongkar aja. Itu salah satu di bank swasta. Waktu itu saya lagi nemenin salah satu pengusaha di Purbalingga, mau mindahin dananya ke saya. Di situ saya ketemu nasabah itu, pertama kali ketemu tuh nasabah yang kayak gini. Dia lagi mau transaksi dengan salah satu marketing di situ. Kebetulan saya juga kenal baik sama marketingnya. Dan kebetulan juga marketing itu bermasalah ya, sekarang udah dikeluarkan dari bank itu. Gak apa-apa, biar channel saya ini membongkar kelakuan-kelakuan kurang baik di luar. Waktu itu saya juga udah shock sih, ada nasabah datang ke kantor padahal ada CCTV di mana-mana ya. Dia transaksi sama marketing tapi tanda tangannya dikasih di pahanya, maaf ya ini nyebutin, di pahanya marketing itu. Nah itu di kantor loh ya, di kantor posisinya ada CCTV di mana-mana.
Nah di situ karena saya kenal teman-teman, kan saya nyapa karyawan-karyawan di situ kan, biasa saya menunggu nasabah transaksi selesai, saya ngobrol sama teman-teman di situ. Kebetulan bapak itu, si bapak nanya, dari mana mbak, dari perbankan mana? Oh saya ini orang di sini pejabat ini, boleh ya mbak minta kartu namanya, yang namanya nasabah kan, kita juga dunia marketing perbankan, tetap kita pelayanan nomor 1. Jadi saya memberikan kartu nama saya, otomatis kan beliau nyimpen kontak saya. Nah berawal dari itu, suatu ketika tiba-tiba si bapak hubungi saya. Oke, ini mulai kode-kode jahat nih, jahil-jahilnya itu mulai tuh nih. baru pertama kali tuh ketemu yang kayak gitu. WA waktu itu. Langsung ngegas gitu ya, nasabahnya langsung ngegas. Pertamanya sih cuma WA sih, nanya kabar kayak gitu, terus nginfoin bahwa beliau lagi di Purwokerto, sedang tidak dinas. Beliau kan kebetulan kan pejabat pemerintahan, sedang tidak dinas, terus minta ketemu. Saya nolak. Sorry, itu tahun berapa kejadiannya? Tahun 2017 kalau nggak salah, apa 18, udah lama sih, udah lama banget. Masih baru. Udah lama itu. Dan itu saya tuh tidak cerita kejadian apapun di luar ke orang kantor. Pasti saya akan menceritakan hari ini ada apa, ada kejadian apa di luar, saya pasti akan cerita ke orang di kantor, terutama ke atasan saya. Dan saya langsung sounding hari itu juga ke atasan saya bahwa kita ketemu nasabah seperti ini. Yang namanya atasan kan pasti tanya dong, prospek nggak tuh gitu. Prospek 100% pak, 1000% ini orang. Cuman saya nggak berani, saya nggak mau prospek orang ini, walaupun beliau ngajak ketemuan sama saya karena sudah terlihat ya nggak munafik sih, kita udah paham lah. Maksudnya waktu itu kan udah cukup lama juga ya, kayak 2010 sampai 2017 kan udah 7 tahun, berarti kan udah sedikit paham lah karakteristik beberapa calon nasabah yang saya kan akan menggolongkan, ini seperti ini seperti ini. Saya juga punya cara sendiri untuk mengatasi beberapa orang seperti ini. Waktu itu udah hampir setiap hari nasabah itu, calon nasabah ya, hubungin saya lewat WA, nanti video call, tapi kan teman-teman yang ngomong jawab, karena kan saya nggak sendiri, jadi pasti kan setiap hari waktu itu bertiga. Saya punya teman yang kebetulan solid banget waktu itu, bertiga perempuan, 1 laki-laki, jadi kita memang kemana-mana selalu bersama-sama, dan selalu kalau setiap ada masalah kita selesaikan bareng-bareng. Kebetulan beliau itu sering banget video call dan suka ngirim-ngirim foto nggak jelas lah. Foto apa tuh? Foto nggak jelas itu apa? Kita bongkar aja di sini Ya, karena foto-fotonya beliau lagi di kereta, lagi mau dinas keluar kota, mau apa, tujuannya nggak tahu apa sih, seperti apa. Yang jelas memberitahu bahwa dia seorang pejabat, punya kekayaan segini selalu cerita. Itu belum jadi nasabah dan belum saya temuin. Dan pada suatu hari kebetulan orang Arya mau datang nih. Biasa kan orang Arya datang, kita punya target yang belum masuk, atasan pasti heboh kan, gimana nih Mi, kita belum closing ini loh, Pak, orang ini mau pasti produk apapun yang saya tawarkan, cuma konsekuensinya pasti minta ketemu dengan saya. Nah saya harus gimana nih Pak? Udah temuin aja, nanti saya backup nih dari belakang. Oke ya Pak, beneran nih ya Pak? Ya besok mau datang nih Pak, ini Pak bos saya dari area dari Jawa Tengah mau datang ke Purwokerto. Biasa kan kalau mau ada area pasti heboh lah. Dan zaman dulu kan saya masih bener-bener masih yang belum begitu ngerti ya dunia itu kita menanganinya gimana sih gitu. Ya coba bisanya oke, nurut, iya Pak, baik Pak, bisanya cuma kayak gitu. Karena bener-bener masih yang awal banget kan saya waktu itu, posisi kan saya juga udah jadi leader marketing kan waktu itu. Kan saya juga merasa punya tanggung jawab ke perusahaan kan, karena saya pasti di under atasan langsung. Jadi saya akhirnya memutuskan menerima janji temu dengan beliau. Hari besoknya kebetulan pulang kantor di tempat makan, di sini tempat makan terkenal lah di Purwokerto, kita ketemu di tempat makan. Di situ sudah deg-degan dulu, Pak ini ya beneran ya Pak, saya dibantu loh Pak, jangan jauh-jauh dari saya. Jadi saya ketemu aja cuma kita tanda tangan, karena saya udah menjelaskan produknya lewat WA dan telepon. Saya udah jelaskan saya butuh produk ini Pak, kalau memang Bapak mau membantu saya akan memperkenalkan diri langsung ke Bapak, tapi kalau memang Bapak belum bisa membantu saya, ya saya lain kali ya Pak menemuin Bapak, karena memang kondisinya saya lagi dikejar sama
target ini. Saya waktu itu ngomong kayak gitu ke beliau, ya udahlah daripada saya cuma mikirnya mau ketemu ya syukur, nggak ya udah kayak gitu. Tapi saya mikirnya ini orang pasti mau sih kayak gitu. Waktu itu di luar dugaan banget sih, bener-bener yang amazing sih, dan saya nggak mikir yang aneh-aneh sih waktu itu, sama sekali nggak. Saya datang jelasin, Pak ini loh produknya seperti ini waktu itu yang saya jual unitnya kan susah ya, unitnya hampir kita nawarin ke 100 orang yang mau beli paling 1 atau 2, kasarannya seperti itu. Produk yang 1001 lah orang mau. Udah sih sampai selesai, udah selesai, akhirnya dia sering banget ke kantor. Hampir setiap pagi tuh. Kan Dia kantornya di pemerintahan apa di banknya Nomi? ya shock sih, ternyata dia juga istrinya ternyata 2. Saya tahunya gara-gara saya merasa terganggu, akhirnya nemuin keluarganya, minta perlindungan lah. Kenapa bapak ini kok ngubungin saya terus? Gitu, salah saya apa? Gitu. Ini istilahnya nasabah genit ya. Cari kesempatan sih aku bilang. Akhirnya saya balik ke kantor dan saya dituntut sama orang kantor suruh menyelesaikan masalah dengan bapak ini. Masalah apa? Temuin aja, orangnya cuma minta ketemu kamu. Saya jawab, saya mau nemuin beliau asalkan bareng sama keluarganya. Perusahaannya apa? Ke kantor. Kalau nasabah mau saya maintenance pastilah. Saya nggak akan mungkin selesai closing udah habis manis apa dibuang. Kecuali dia maksudnya perlakuannya nggak baik ke aku, mungkin saya dari awal nggak mau ketemu sama beliau. Dia beliau baik, sopan, baik, tapi ternyata makin kesini masih hubunginya tuh banyak kes-kes yang nggak wajar sih menurut saya. Contoh nggak wajarnya kita bongkar di sini. Contoh nggak wajar itu gimana? Dia minta ketemu di luar jam kerja, terus tiba-tiba bilang kendaraannya rusak di hari libur, minta dijemput di tempat, mesti kayak di terminal di apa yang alasannya ajudannya nggak jemput lah, kan nggak masuk akal, nggak mungkin lah kayak pejabat. Padahal zaman itu udah ada Grab kalau nggak salah sama Gojek, ada tukang ojek. Udah, cuma kan beliau kan pejabat ya, nggak mungkin lah maksudnya kemana-mana nggak sama supirnya gitu. Pernah suatu hari seperti itu juga ngerjain saya maksudnya saya juga kerjain balik, saya udah tahu ini orang pasti mau ngerjain saya. Gimana ngerjainnya, nggak seru nih kayaknya? Iya. Telepon terus, jadi saya angkat karena beliau kan nasabah masih baik waktu itu, belum yang aneh-aneh. Alasannya mobilnya bocor, terus harus ganti ban, nggak ada bengkel buka karena hari libur, dan posisi di pinggir jalan kayak lontang-lantung. Iya, lontang-lantung. Alasannya gitu. Oh, siap Pak, baik Pak. Waktu itu hari Sabtu siang. Ingat banget. Sabtu siang nggak ada kendaraan, nggak mungkin sebenarnya sih ya, udah mulai nggak nalar tuh orang-orang kayak gitu tuh. Jam anak saya pulang sekolah, ingat banget ya, akhirnya saya jemput anak saya paksa waktu itu, jadinya belum jamnya pulang udah saya jemput pulang. Saya ingat banget waktu itu saya ke bengkel mobil besar lah di Purwokerto. Itu kan kenal sama ownernya ya, minta tolong. Sebutin dong bengkel mobilnya, kalau ini nggak apa-apa kita buka biar buat referensi teman-teman, kalau bengkelnya ada yang rusak kemana, bengkel apa? Ya waktu itu saya ke Suburban sih sama Ko Edwin minta tolong. Jadi waktu itu memang minta tolong saya untuk lepasin semua ban belakang saya. Karena kan ini salah satu membantu ya supaya dia tidak. Ya saya juga nggak cerita. Hanya intinya bilangnya ada ban barokahnya. Ban saya bermasalah nih, saya pura-puranya ganti ban belakang dua-duanya waktu itu, terus ban serepnya saya pasang, tak masukin semua ke dalam, jadi jok belakang saya tutup semua. Pakai velg-velgnya juga sama sama bannya aja, itu ban gede-gede itu masukin ke dalam. Ada 2 ban waktu itu saya masukin, plus 1 ada ban serep yang di dalam saya keluarin, jadi kan ada 3, ingat banget. Terus jok yang saya sisain 1 lagi, satu mobil itu waktu itu kan mobil jazz kan, jadinya kecil kan mobilnya, satu pun yang sebagian tuh saya isi ban, karena ban ini kan nggak muat. Saya udah tahu nih orang pasti minta diantar kemana nih, saya udah feeling depan tak kasih anak saya, waktu itu ini saya nyetir, udah tak suruh di belakang. Bener, sampai sana tuh dia udah acting nih, udah di pinggir jalan, udah kayak orang, udah kasihan Pak. Pokoknya kayak drama-drama Korea lah ya. Bener. Melas mukanya biar diperhatiin. Orang udah kayak kakek banget. Terus akhirnya saya jemput, saya kakek genit kayak yang di film-film Jepang gitu tuh, kakek genit. Saya tawarin, Pak mau diantar kemana, beliau tuh langsung ketemu tuh langsung udah marah-marah kan,
sebab loh saya salah apa Pak, dimaki-maki, pokoknya dimaki-maki, dikata-katain yang nggak sewajarnya lah. Kayak gimana ya nggak sewajarnya, biar kita bongkar semua sini Saya nggak bisa kelakuan-kelakuannya. nyampeinnya, susah sih, nanti saya di sini pasti nggak bisa. Waktu itu saya sampai serius nangis, sampai nangis yang nggak sadar nangis karena nggak tahan dengan cacian yang menurut saya itu kayak orang yang sakit hati, kecewa, kayak apa sih ya, kasar lah menurut saya, nggak sopan lah. Ini sorry gue bahas dikit ya, kayak udah sange tapi nggak kesampean. Oke, terus. Ini sih nggak sih, waktu itu jadi kayak, loh kan saya minta tolong ke kamu, minta dijemput, kenapa nggak malahan dijemputnya sama orang lain? Loh ini bukan orang lain Pak, ini anak saya, kebetulan jam pulang anak saya kan jauh perjalanannya Pak, saya bawa sekalian dong biar nemenin saya. Siapa lagi yang jemput kalau bukan saya? Terus saya dimarah-marahin, akhirnya sepanjang jalan marah-marah, maki-maki saya. Ya udahlah, saya diantar ke tempat pemberhentian bis aja. Akhirnya minta diantar ke Tanjung. Tahu, kalau orang Purwokerto mungkin tahu ya. Terminal Tanjung. Ini dari terminal minta diantar ke Tanjung. Jadi kalau di Tanjung itu tempat pemberhentian bis-bis juga. Saya juga nggak mudah di situ, habis saya dimaki-maki tambah. Dia tuh marah-marah, kamu itu ya udah saya bantuin, udah saya tolongin, kayak gini imbalannya. Saya kan mau minta imbalan ke kamu, loh Pak, saya kan udah ngasih voucher ke Bapak. Ini imbalannya nih maksudnya bukan voucher makan, tapi yang plus. Nggak ngerti juga sih, beliau cuma cerita, saya tuh punya penyakit, loh apa hubungannya sama saya Pak, gitu. Saya tuh punya penyakit diabetes, loh. Terus saya suruh gimana? Saya masih tetap sopan lah, karena beliau kan sabar, kan memang kita nggak boleh kan, maksudnya melakukan sama beliau masih belum yang to the point, nggak berbuat nggak baik ke kita harus baik. Kalau saya prinsipnya gitu, selama orang itu masih belum amit-amitnya ya belum nyentuh ke saya, ya saya akan tetap berlaku sopan ke beliau. Waktu itu kebetulan karena saya udah jaga-jaga, udah risih, saya udah ngubungin keluarganya dan udah dapat kontak keluarganya, udah dikasih pesan juga, apabila bapak ini masih mengganggu Mbak Nomi atau masih memberikan ketidaknyamanan sama Mbak Nomi dan keluarga, hubungi saya. Langsung istrinya tuh? Iya. Istri yang berapa? 1, 2? Yang resminya 1. Akhirnya dikasih tahu sama istrinya bahwa bapak semuanya itu yang dipakai bapak itu punya saya. Oh Bu, jadi di sini saya udah berani pasang badan nih Bu, saya udah siap waktu itu. Bapak main-main ke saya juga udah siap, dibantu teman-teman saya waktu itu. Saya kesana minta perlindungan lah gitu kan, kita terjaga-jaga. Alhamdulillah dapat kontaknya sampai terakhir 2 tahun yang lalu masih komunikasi sih, alhamdulillah, karena beliau nikahin anak yang terakhir waktu itu. Udah semenjak itu saya hubungin ibunya, alhamdulillah semenjak itu jelas udah nggak berani hubungin saya lagi. Akhirnya saya lolos dari jebakan Batman. Oke. Ini ceritanya sangat seru sekali ya. Ini baru sedikit ceritanya nih, dukanya. Nanti ada ceritanya yang lain, dan saya kutip di sini tipsnya buat teman-teman yang menjadi marketing itu, kalau ketemu nasabah nakal, bawa mobil, taruh ban serep di joknya, jangan kasih nasabah nakal itu tempat duduk. Itu tipsnya, dan selalu semangat buat teman-teman marketing dalam menjalani tugas-tugasnya dan mendapatkan target-targetnya sesuai dengan permintaan dari kantornya. Kita lanjutin, nanti masih ada banyak sekali trik, tips, dan suka duka menjadi seorang marketing. Ikutin selalu channel saya di Mulai Bicara. Mulai Bicara, siapa takut?